Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di agenda tahunan channel ini, yaitu konten Isekai of the Year versi Megane Sensei. Konten ini harusnya bisa gua rilis di akhir tahun, tapi karena pada saat itu Saihate no Paladin masih belum tamat, jadinya konten ini gua tunda sampai sekarang. Oh iya, karena tahun kemarin ada 20 judul isekai yang rilis, jadinya pembahasan setiap anime tidak akan terlalu mendalam karena pasti bakalan makan banyak durasi. Setidaknya kalian bisa tahu seperti apa list Isekai of the Year versi gua. So langsung aja, mari kita mulai. Dari urutan ke-20 alias anime isekai terampas di tahun 2021, yaitu Isekai Maoto Shokan Season 2. Kalian cari anime isekai yang cuma ngejual dada dan paha, silahkan nonton anime ini. Andaikan dada dan pahanya dihilangkan, gue yakin Isekai Maoto Shokan hanya akan jadi isekai mainstream pada umumnya yang hanya jualan harem dan MC OP. Nggak ada plot yang menarik dan nggak ada cerita yang unik. Gua bahkan merasa plotnya terlalu biasa dan sudah ketebak. Lanjut urutan ke-19 jatuh kepada Shinkanomi. Dari segi gambar kerasa kurang dan dari segi cerita pun sangat klise, dimana si MC ketemu monster yang bisa berubah jadi cewek, ketemu kuda jadi cewek, ketemu cewek jadi harem. Sebuah siklus mainstream yang hampir selalu ada di semua cerita isekai. Tapi menurut gua, Shinkanomi masih ketolong karena karakternya yang super aneh dengan komedi yang nggak kalah absurd. Komedinya tuh kayak hit and miss. Kalau kalian dapat lucunya tuh bisa ngakak, tapi kalau kalian nggak dapat lucunya malah kerasa cringe dan aneh. Nah, kalau mau dibandingkan, Shinkanomi tuh mirip-mirip dengan Hatageki no Michi, tapi versi lebih jeleknya. Lanjut, urutan ke-18 jatuh kepada Cheat Kusushi no Slow Life. Dari segi gambar, anime ini mengingatkan gua dengan Kuma Kuma Bear, anime yang kelihatan manis banget dengan warna yang sangat colorful tapi rada buram. Satu hal yang kerasa aneh di anime ini yaitu pengisi suara MC-nya yang adalah pengisi suara Kazuma di anime Konosuba. Jadi rasanya kayak Kazuma lagi berada di dunia Kuma Kuma Bear. Nah, gue suka dengan cara anime ini yang sengaja menyembunyikan unsur isekainya dan sengaja disimpan sampai episode terakhir. Jadi buat orang yang gak baca manga atau novel pasti mengira kalau anime ini cuma fantasi biasa. Masuk ke urutan 17 yaitu Make You Black Company. Dari premis cerita, anime ini memang unik dan anti-mainstream. Tapi masalahnya, dari semua anime isekai yang gue tonton di tahun 2021, Make You Black Company adalah yang paling bikin gue mengantuk. Apalagi waktu MC-nya pergi ke masa depan dan balik bawa trap, hal ini malah bikin gue makin males lihatnya. Cuma gue gak ada masalah ya dengan trapnya, tapi gue kurang suka aja dengan premis cerita masa depan dan sejenisnya. Walaupun begitu, gue kasih anime ini di urutan ke-17 karena anime ini menang di gambar dan juga cerita yang anti-mainstream. Next di urutan ke-16 yaitu Sentouin. Anime ini cukup asik buat ditonton. Rasanya seperti lagi nonton Konosuba tapi versi ringannya. Malah di anime ini ada beberapa easter egg Konosuba yang diperlihatkan. Kalau secara keseluruhan sih biasa aja. Cuma ada satu episode yang menurut gua seru banget yaitu di episode 7. Tapi selebihnya ya biasa aja. Lanjut, yang ini pasti ramai nih. Di urutan ke-15 gua berikan kepada Kumo Desuga Nanika. Gue to the point aja ya, sebagai pembaca novel, versi animenya kurang banget. Peran Katia yang krusial di novel malah dibuat pasif di anime. Scene kudeta kerajaan yang kerasa ngeri malah terkesan seperti cerita anak-anak. CGI-nya pun terasa kurang banget, apalagi di episode 12 ke atas. Penjelasan skill Kumoko hanya ditampilkan dalam bentuk tulisan dan bukan suara, seakan-akan ngasih tahu kalau anime ini dibuat hanya untuk penonton yang bisa baca tulisan Jepang. Nah, dengan semua kekurangan itu, menurut gue sih masuk akal kalau anime ini ada di peringkat ke-15. Tapi kalau ada satu hal yang bagus banget di anime ini, yaitu Kumoko. Next, ini juga pasti ramai. Di urutan ke-14 jatuh kepada Saihate no Paladin. Kelemahan anime ini cuma satu dan itu krusial banget, yaitu terlalu banyak monolog. Kita tuh lagi nonton anime bro, bukan baca novel atau manga. Kalau anime terlalu banyak monolog, apalagi monolog yang ngejelasin sesuatu, ini bakal bikin orang gampang bosan dan drop di pertengahan episode. Baru mulai kita disuguhi dengan monolog penjelasan tentang cara kerja sihir. Setelah itu monolog lagi dari CMC yang ngejelasin kondisinya saat ini. Dan di episode 3 monolog lagi ngejelasin tentang sejarah masa lalu Blood dan Mary. Monolog, dan monolog terus bahkan sampai animenya tamat masih aja ada monolog. Tapi terlepas dari banyaknya monolog, musik di anime ini lumayan bagus. Apalagi setiap kali musik ending mau diputar, gue merasa seperti ada vibe Mushoku Tensei tapi versi low budgetnya. Beberapa karakternya pun unik dan anti-mainstream seperti Bishop yang gemuk dan bermuka bejat, tapi sebenarnya dia adalah orang yang hebat. Gue juga suka dengan episode 5-nya yang kerasa wholesome banget. Nah, satu lagi yang ini juga bakalan ramai. Di episode 13 jatuh kepada Tsukigami Chibiku. Gue suka dengan prolog animenya yang dibuat cepat dan adaptasi animenya pun terasa memuaskan dari segi gambar.
Sebagai pembaca manga, pacing animenya tuh udah bagus banget, apalagi dari episode 1 sampai episode 9. Tapi masuk ke episode 10, di sini mulai kerasa kalau ceritanya dipercepat, dan masuk ke episode 12, semakin jelas kalau ceritanya memang dipercepat. Sehingga gue curiga kalau ceritanya sengaja dipercepat hanya untuk ngejar cerita di season 2 nanti. Lanjut, di urutan ke-12 jatuh kepada Slime Taushite 300. Nah, di tahun 2021 kemarin, ada dua cerita isekai vanilla yang rilis, yaitu Slime Taushite 300 dan juga Cheat Kusushi no Slow Life. Sebagai sesama isekai vanilla, Slime Taushite 300 menang jauh dari segi gambar kalau dibandingkan dengan Cheat Kusushi no Slow Life. Komedinya pun lebih dapat dan battle scene-nya juga kelihatan jauh lebih bagus. Ya bisa dibilang animenya hampir nggak punya kekurangan yang berarti. Masuk ke urutan 11 jatuh kepada Seirei Gensoki. Sebagai pembaca novel, gue bersyukur karena sifat dan karakter para bangsawan yang muncul di episode awal nggak dibuat semenyebalkan di versi novel. Cuma karena hal ini, gue merasa Seirei Gensoki jadi nggak sedrama di versi novel dan sekilas terasa seperti isekai mainstream pada umumnya. Tapi karena gue suka nontonnya, jadinya gue taruh anime ini di urutan ke-11. Oke, sekarang kita masuk ke 10 besar. Peringkat 10 jatuh kepada Saint Power is Omnipotent. Satu kata aja, bagus. Gue suka dengan anime yang santai banget. Bahkan ketika nonton anime ini, gue jadi ingat dengan Arya the Animation yang juga sama-sama anime santai. Gue juga suka dengan karakter pangerannya yang sengaja bertingkah bodoh untuk melindungi si Saint palsu. Next, di peringkat 9 jatuh kepada Realist Hero. Sebagai pembaca novel, gue puas banget dengan adaptasi animenya. Gambarnya bagus, pacing ceritanya juga bagus, dan musiknya juga bagus. Kalau kalian nyari anime isekai yang MC-nya nggak OP, kalian pasti suka anime ini. Cuma kelemahannya, anime ini banyak dialognya, dan bakal bikin kalian males kalau nggak suka tipe anime rapat. Lanjut di urutan 8 jatuh kepada Otome Game Season 2. Walaupun tahun lalu Otome Game Season 1 jadi peringkat pertama di Isekai of the Year, tapi sayangnya Season 2-nya nggak sebagus Season 1-nya. Tapi bukan berarti animenya jadi jelek. Karena kalau kalian nonton episode 1-nya, musiknya tuh bagus banget. Bahkan gue merasa kalau Otome Game pengen pamer di bagian musiknya. Otome Game Season 2 juga menampilkan banyak scene yang cantik banget. Salah satunya di episode 8 ketika si cewek rambut hitam lagi ada di taman bunga, dan di episode 11 ketika Katarina pecahin kaca. Andaikan feel cerita Otome Game Season 2 masih sama seperti Season 1, anime ini bisa dengan gampang jadi top 3 Isekai of the Year 2021. Next, urutan ke-7 jatuh kepada 100 Men Inochi Season 2. Dari segi cerita, Season 2-nya bagus banget. Kapan lagi kalian bisa nemu anime yang nyeritain tentang bencana alam seperti gunung berapi dan tsunami? Bukan cuma itu, drama para orc di episode ini pun terasa sangat nyesek dan bagus banget. Belum lagi perkara si cewek yang awalnya gue kira bakalan dibikin baper, tapi ternyata digarap dengan baik dan jatuhnya malah sangat menyentuh. Lanjut, urutan ke-6 jatuh kepada Isekai Shokudo Season 2. Anime ini nih, gambarnya bagus, ceritanya bagus, karakternya bagus, pokoknya semuanya bagus di anime ini. Sebagai orang yang suka anime santai, Isekai Shokudo benar-benar sukses ngebuat gua betah. Saking nyamannya, bahkan gue sering kaget ketika animenya habis. Gue juga suka banget dengan ending animenya yang nyeritain tentang neneknya Master dan juga pernikahan salah satu karakternya. Oke, sekarang kita masuk ke urutan 5 besar. Yang ini pasti ramai juga nih. Bagi gua, Tensura Season 2 masuk di urutan ke-5. Buat gue pribadi, gambar Tensura Season 2 terutama yang part 2 kerasa banget downgrade-nya. Andaikan Tensura Season 2 berhenti di part 1, mungkin peringkatnya bisa lebih tinggi daripada ini. Simpelnya bagi gua, apa yang ngebuat Tensura Season 2 drop adalah part 2-nya. Ini bukan karena scene rapatnya ya, tapi emang adaptasinya aja yang kerasa kurang. Contoh, salah satu scene terbaik di part 1 adalah ketika Rimuru menggunakan Megiddo sambil diselingi musik. Tapi sayang di part 2, gua nggak merasakan feel yang sama ketika Shuna menggunakan sihir pada saat dia melawan Adalman. Lanjut, di urutan keempat jatuh kepada Sekai Saikyo Ansatsu. Gue berikan nilai plus untuk opening animenya yang bagus banget. Cuma dari segi gambar kelihatan agak aneh karena warna karakternya kelihatan pucat. Tapi untuk animasi dan segala macamnya, anime ini udah bagus banget. Gue juga suka dengan prolog animenya yang sengaja dibuat panjang di saat sebagian besar anime isekai mencoba melewati bagian prolognya. Ya, kalau dipersimpel, anime ini tuh mirip-mirip seperti Seirei Gensoki, tapi versi lebih bagusnya. Dan untuk urutan ketiga, jatuh kepada Tensura Nikki. Dibandingkan Tensura Season 2, gambar Tensura Nikki masih jauh lebih bagus. Ceritanya pun penuh dengan detail menarik, dan hal ini yang ngebuat gue suka banget dengan Tensura Nikki. Gambarnya pun kerasa nggak lebay dan jauh lebih masuk akal. Kalau nggak percaya, coba aja bandingkan Sion versi Tensura Nikki dan Sion versi Tensura original. Nah, sebagai orang yang suka cerita santai, gue sangat menikmati pengalaman ketika menonton Tensura Nikki.
Oke, sekarang hanya tersisa 2 anime aja, yaitu Mushoku Tensei dan Re:Zero Season 2 Part 2. Dari segi gambar, Mushoku Tensei benar-benar nggak ada lawan. Kualitas animenya udah setara anime movie dengan penggunaan CGI yang halus banget. Pemandangan setiap kota pun dibuat sangat cantik dan terkadang terasa seperti lukisan. Scene pertarungannya pun mulus banget, bahkan pertarungannya tetap bisa kalian nikmati jika ditonton dengan speed yang lambat. Berbeda dengan Re:Zero Season 2 Part 2 yang malah kerasa downgrade dari segi gambar jika dibandingkan dengan Season 1. Kalau kalian gak sadar, coba bandingkan telinga Subaru di Season 1 dan Season 2-nya. Tapi secara keseluruhan, gambarnya Re:Zero Season 2 nggak ada jelek-jeleknya. Selain itu, Re:Zero Season 2 kerasa sempit banget karena ceritanya lebih berfokus di Sanctuary dan juga Mansion. Sehingga dari segi gambar, Mushoku Tensei jauh lebih bagus dan lebih cantik. Nah, dari segi cerita, Re:Zero Season 2 Part 2 sangat sukses memuaskan penontonnya. Setelah sebelumnya di Part 1 kita dibuat kesal, takut, dan putus asa, Part 2-nya bagaikan hadiah untuk kita para pejuang yang mau bertahan untuk tetap menonton Re:Zero sampai saat ini. Berbeda dengan Mushoku Tensei yang dari segi cerita, ternyata nggak sedrama yang gua ekspektasikan. Bahkan ketika Rudeus berhasil bertemu Paul, ternyata pertemuan mereka nggak senyesek yang gua kira ketika pertama kali baca novelnya. Cuma meskipun begitu, gua sangat terkesima dengan episode 21-nya yang berhasil menampilkan kengerian Ostred dengan sangat sempurna. Nah, kalau untuk Re:Zero, episode 23 adalah episode yang paling memorable. Ini adalah satu-satunya momen di mana kita diperlihatkan Roswell yang keluar dari karakternya ketika buku kesayangannya akan dibakar. Oke, itu tadi penilaian gue mengenai Mushoku Tensei dan juga Re:Zero Season 2 Part 2. Dan langsung aja, untuk anime isekai terbaik di 2021. Menurut gue, jatuh kepada... Ya, kalian udah tau lah, Re:Zero Season 2 Part 2. Gua hanya butuh satu episode aja, yaitu episode 23, untuk bilang Re:Zero Season 2 Part 2 perfect. Bahkan gua sampai meneteskan air mata ketika nonton episode ini. Meskipun Mushoku Tensei menang dari segi gambar dan animasi, tapi dari segi cerita, Re:Zero Season 2 Part 2 jauh lebih berkesan buat gua pribadi. So, itu tadi list Isekai of the Year 2021 versi Megane Sensei. Sumpah pak, gue tuh capek banget maraton 20 judul anime isekai dalam waktu 2 bulan. Dan bukan cuma maraton, tapi gue juga harus menilai kelebihan dan kekurangan di anime itu. Ya, semoga di tahun 2022 ini jumlah anime isekai yang rilis bisa berkurang, dan tolong jangan terlalu banyak. Mungkin itu saja untuk konten tahunan kita. Sampai berjumpa di akhir tahun dan bye-bye. Ya, akhirnya gue bisa balik bikin konten normal lagi. Thank you guys, bye-bye.